Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Fisiknya sehat? Resakna kumaha? Ayo. Sok pimpin wae. Siapa yang bisa pimpin wae? Kawan sebelum kita belajar, marilah kita berdoa mulai. Sudah selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali untuk melaksanakan pembelajaran. Minggu kemarin sebelumnya saya mengecek kehadiran, memastikan si ayah yang tidak hadir karena takut kehujanan. Ada yang lihat? Hadir. Alfi, Hadir. Alia, Hadir. Alfanija. Kalau bapak sih begini ya, kalian sekolah dimanapun nggak masalah. Yang penting tetap sekolah, jangan sampai berhenti sekolah. Apalagi karena kasus-kasus yang dihadapi masih muda, lebat, ya masa depannya masih panjang. Kemarin kita belajar tentang akidah akhlak, sudah belajar ya. Sekarang pembuktian dari akhlaknya, pembuktian dari akhlak khususnya ke remaja setelah pandemi. Karena setelah pandemi banyak remaja yang notabene pergaulannya bebas, sakahaya, sehingga banyak kasus, diurang banyak kasus, ya. Nah, kita akan belajar tentang bagaimana menghadapi masalah-masalah yang terjadi di remaja. Numpang lobana masalah tahun di remaja. Pergaulan, terus percintaan sudah zaman ayeuna percintaan. Pacarannya, anu bahaya teh pacaran sebenarnya. Tapi tidak semuanya bahaya. Aya teh pacaran positif. Ya. Naon? Saling support. Kita belajar tentang pergaulan-pergaulan yang terjadi di anak-anak zaman sekarang. Aya teh korban di teman kita yang harus putus sekolah karena pergaulannya salah. Aya kalau Pak? Banyak. Kalau di kampung ada nggak? Ada nggak teman kalian, teman SD kalian atau SMP kalian yang sekarang sudah nikah? Semoga udah. Tetangga, dulur atau pembaturan? Pasti mau, siapapun pasti mau. Karena itu pasti dari pergaulan bebas. Nah, kita akan belajar dan saya berharap sih nanti rekan-rekan semua menemukan cara bagaimana bisa menghindari pergaulan bebas. Taruhlah di antara kalian misalnya Najwa bukan Kabogo, harus tahu bagaimana cara Najwa untuk menghindari dari pergaulan bebas walaupun punya pacar. Ya. Jadi inti dari pembelajaran saat ini adalah nanti kalian tahu cara-caranya, kumaha menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ini pokok bahasanya, menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ada dua pokok bahasa. Yang pertama pergaulan bebas. Kalau sudah pergaulan bebas akan masuk anu zina. Iya, yang paling bahaya. Kalau sudah gaul bebas akan masuk ke perbuatan zina. Nah, tadi Bapak menyampaikan ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini intinya kita bisa tahu makna Quran surat Al-Isra dan juga kita bisa tahu maksud dan tujuan Quran ini. Kenapa kita dilarang? Dalam Quran ini nanti akan dijelaskan bagaimana larangannya. Tapi larangannya nanti Anda bisa tahu sendiri, ya. Nih kita baca Nija. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dulu, dong. Tahu dulu lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Ada lagi yang mau coba? Kalau kelihatan silakan perempuan, ibu-ibu ada yang mau coba? Enggak? Enggak berani? Oke,
Oke, cukup 2 orang saja. Kita akan perhatikan dulu bisa hukum bacaannya. Saya mulakan ya, nanti kalian sebutkan. Iya. Wala, la, atau mi, benar? Huruf atau mi seperti Tilu. apa ya? Alif. Iya. Alif, wau, Iya. tak. Takwa. Bakola, subro. Cing, jadi siapa sih huruf bakola? 5, nama ya? Ba, jim, da. Sabi, Matabi. la. Madiwan. Man, Madiwan. Iwan. Pernah belajar Madiwan? Nah. Nah, naon sih Madiwan? Tanwin jabat ditutup. Tanwin jabat itu kalimat. Anda tahu jabat apa? Naon? Patah. Fatah. Jabat itu fatah, ya. Jadi ini tajwid ini yang menentukan bagaimana cara Anda membaca ayat Al-Quran ini. Karena Al-Quran beda panjang, beda pendek akan merubah pada arti. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Jadi ayat panjang, ayat pendek. Nah, nanti kalian lepas baca artinya. Dan janganlah kamu mendekati zina. Itu sesungguhnya suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Perbuatan keji dan jalan yang buruk. Nah, zina itu perbuatan keji jalan yang buruk. Tapi yang harus diperhatikan oleh kalian bukan kezinanya, bukan, tapi ketaqrabunya, mendekati. Ada yang tahu nggak? Apa bedanya perbuatan zina dengan mendekati zina? Tong jika cikir nggak jawab deh bro tari. Kalau atau ngobrol sama lawan jenis, bertarakan. Ada lagi yang punya pendapat. Kalau mendekati itu apa maksudnya? Yang belum Hah? Belum ke perbuatan. Ada lagi mendekati zina. Jadi jangankan melakukannya, mendekati saja. Komodai ngalakukeun. Ya. Jadi kemenang ngalakukeun. Ulang bebas teh hubungan pertemanan yang dilakukan tanpa batasan agama dan norma. Kita pergaulan bebas. Kalau zina apa? Oleh seorang laki-laki atau perempuan, baik pernah menikah atau sedang menikah atau belum pernah menikah, tanpa adanya ikatan pernikahan, tanpa adanya ikatan pernikahan. Ada nggak yang melakukan ini? Ada atau banyak? Di sekitar keluarga Anda, bukan keluarga, janganlah keluarga kita, di sekitar lingkungan kita ada nggak korban? Ada. Tahu? Terus kumaha kalau sudah tahu? Dinikahkan. Ada nggak yang berusaha melarangnya? Maksudnya melarang tong kaum bogohan lah gitu? Ada nggak? Saha. Tapi nah geningan dilarang dihilangkan. Kan namanya kau. Cari cara bagaimana agar tidak terjerumus ke pergaulan bebas. Ya. So, cari caranya. Hah? Boleh Anda cari referensi neangan di internet boleh. Bagaimana cara agar kita terhindar dari pergaulan bebas? Karena lagi marah, ya. Tidak berteman dengan orang galak. Oh iya saya. Ayo, bikin kode ini. Sangat menjauhi. Sudah ada? Tidak bergaul dengan orang yang bebas. Bebas, yang jelas kalian tahu caranya supaya bisa terhindar. Ya. Yang sudah lanjutkan
ke yang keduanya. Apa? Cari kasus di sekitar kita, ada nggak korban dari pergaulan bebas? Tulis ke. Hanya namanya yang nggak boleh. Misalnya sensor. Misalnya gini, ada saudara atau ada teman saya yang terpaksa harus ke sekolah atau terpaksa harus diusir ke kolotna karena korban dari jadi terserah kalian. Ada salah satu korban misalnya di sekolah, di kampung gitu kan, yang terpaksa harus selesai sekolahnya atau mungkin ada yang bunuh diri karena pergaulan. Kasus yang terjadi akibat dari pergaulan bebas. Atau ayah aborsi termasuk dari kasus pergaulan bebas nggak? Iya. Nggak bisa. Pokoknya mah cari aja kasus yang di sekitar kalian, ada nggak? Solusi tadi solusi. Iya, solusi. Terus yang kedua Cari kasus. Yang ketiga langkah-langkahnya, langkah-langkah agar terhindar dari penunggu mahawai. Udah kan karena solusinya, ya mah langkah-langkahnya. Kan tadi mah penyebabnya, tadi penyebabnya, terus kasusnya, sekarang cara ininya, cara terhindarnya, langkah-langkahnya. Agar terhindar, yang satu agar terhindar dari pergaulan bebas. Yang kedua, kasusnya. Yang ketiga, langkah kita agar terhindar tawuran. Contohnya misalnya, saya mah memutuskan tidak berpacaran. Contoh, Anda memutuskan apa, gitu kan masing-masing beda, punya prinsip masing-masing. Kayaknya mantap. Tiga-tiga. Sudah menemukan? Kalau sudah, nanti dibacakan. Masing-masing penemuannya. Ada yang sama atau ada yang tidak, nanti jelaskan ke kalian. Cuman cukup satu aja, satu-satu gitu. So, menemukan, udah ini. Ini langkah yang dilakukan oleh kita, langkah nyata. Langkah nyata ya, sobatnya biar tidak terjerumus pergaulan bebas. Langkah nyatanya ngapain? Nggak doa, terus? Terus? Waduh. Kumaha supaya tidak terjerumus. Ya tambah teman. Misalnya teh, saya mah tidak pacaran. Kan bisa ya. Bisa cara. Ini salah satu langkahnya. Bisa tapi nyatanya cuma pakai tempat kuda gitu. Nunduk terus gitu kan, juga tidak mau diharap. Sudah? C, sudah kita cek kelompok 1. Belum? Kelompok 2 beres? Belum. 3? 4? Dah. 5? Udah. C dari 5. Bacakan nomor 1-nya. Solusi agar terhindar dari Berdiri. Ya, sebut kelompok dan nama boleh. Dan kami dari kelompok 5 akan membacakan tentang solusi agar terhindar dari pergaulan bebas. 1. Memilih teman. 2. Mendekatkan diri kepada teman yang paham akan agama. 3. Mempunyai pendirian. 4. Membatasi waktu keluar rumah. 5.
mempelajari ilmu agama. Ya, itu solusinya. C. Kelompok 4. Kasusnya apa? Ada nggak contoh kasus di kelompok 4? Sok, berdiri, bacakan. Kami dari kelompok bebas akan menjelaskan tentang kasus pergaulan bebas. Ada teman saya di kelas yang terpaksa berhenti pergi sekolah karena pergaulan bebas. Ada teman yang terpaksa harus berhenti sekolah karena pergaulan bebas. C. Kelompok 3. Mana kelompok 3? Iya. Cing, caranya supaya terhindar. Cara supaya terhindar dari pergaulan bebas. Caranya teh menjaga pandangan. Berdiri dulu lah. Menjaga pandangan, menjaga cara berpakaian, mengatur cara berkomunikasi. Mengatur cara berkomunikasi. C. Kelompok 2. Kasusnya. Bacakan kasusnya. Berdiri, baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan membacakan kasus yang terjadi akibat pergaulan bebas. Teman saya di kampung harus berhenti sekolah dan diusir oleh ibunya karena mengandung anak yang belum muhrimnya. Mengandung anak yang hasil dari perjinahan. Diusir ke ibu? Ya. Ya bisa. Jadi solusinya agar terhindar. Stop, berdiri. Stop, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Solusi untuk menghindari pergaulan bebas: memilih teman yang positif, menggunakan gadget dengan baik dan benar, menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif, ingat akan orang tua, mendekati diri dengan agama. Ya, mendekati diri dengan agama. Saya yakin solusinya semua sudah punya. Tapi intinya bukan di buku. Dikerjakan juga nanti solusinya. Dari agama, kalau hanya di buku semua orang bisa kan? Bisa. Ada kasus tadi teman yang harus keluar sekolahnya karena dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ada tadi kasus di kampung diusir ke corona. Ada nggak yang mau diusir sama orang tuanya? Nggak ada yang mau, apalagi diusir karena perbuatan seperti itu. Kan diusirnya juga kadang hamil. Terus kan psikologi seorang ibu, apalagi ibu muda kan bahaya juga. Ya, mau melahirkan, ya sudah ditentukan misalnya HPL-nya, sementara kondisinya tidak diakui oleh keluarganya. Jangan sampai seperti ini. Ya, inti dari pembelajaran sekarang adalah bagaimana kita menghindarkan diri dari perbuatan pergaulan bebas. Tadi benar satu kata kelompok berapa itu? Kelompok 3, memakai pakaian yang baik, menjaga pakaian. Iya, karena perbuatan zina itu biasanya diawali dari pelihatan pakaiannya. Kalau pakaian muslimah mungkin jarang, ya. Tapi kalau yang terbuka susah saja. Pergaulan atau tadi gadget, benar gadget, pergaulan, memilih teman. Kan teman tuh sok menjerumuskan. Ada kan? Kadang-kadang teman yang menjerumuskan. Kau itu cilok awalnya itu cinta lokasi ya. Kan berteman dulu awalnya, akhirnya kebablasan. Yang menderita siapa? Diri sendiri, terus orang tua, terus keluarga sekitar kita kan menebar dosa ya. Kalau perbuatan zina di sebuah daerah dan ada yang mengetahui maka menyebab dosanya keberapa? 40 atau tetangga. Coba orang berbuat dosa sementara yang lain pun ikut dosa. Kan bahaya bisa. Ya. Pembelajaran kali ini kita akan mencoba bagaimana menghindarkan diri dengan langkah-langkah itu agar tidak
menjadi pergaulan bebas atau tidak berbuat zina? Siap? Harus ya. Terima kasih pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan pertemuan yang akan datang. Konteksnya kemungkinan masih sama. Kita akan berbuat sesuatu hal, nanti akan menemukan kumaha caranya kalau ada orang yang sudah terlanjur. Ada yang sudah terlanjur terus kurang udah dikumahakeun, udah diasingkeun. Dan pura-pura tidak tahu. Atau orang yang kita kelihatan pacaran tapi keterlaluan. Itu. Kurang kudu kumaha. Nanti kita cari solusinya di sana. Ya. Ada itu teh besti pisan Pak. Jeung abi. Gitu kan. Bahkan ada yang mengatakan pada abi mah tanpa dia bagaikan cucuk mengaku berat Pak. Cucuk tunang kara. Kenapa bagaikan cucuk tunang kara? Bisa nanggung Jangankan move on Pak, bangun aja sulit. Ya. Ada begitu. Nah, kurang kudu dikasih tahu kumaha carana. Nanti pertemuan yang akan datang kita akan bahas. Anda bisa cari-cari dari sekarang kumaha carana biar bisa mengingatkan orang lain atau mengingatkan teman dekat agar terhindar dari perbuatan tersebut. Sekarang baru langkah-langkah kita saja. Terima kasih. Jangan pernah patah semangat untuk berjuang karena masa depan kita ada di tangan kita sendiri. Jangan berharap kita, walaupun kita orang kaya 7 turunan, isi orang turunan K8, berarti orang miskin. Ya, terima kasih. Cing sehat walafiat. Jangan lupa doakan selalu orang tua kita. Setiap hujan itu nggak doa, jangan pukul lutus. Oh, hujan. Jangan nggak doa. Kumaha doana? Allah. Berikanlah hujan itu yang bermanfaat dan bermanfaat. Terus itu nggak doa. Sebuah hadis menjelaskan ketika hujan kita berdoa maka dekat untuk dikabul. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kali ini. Bila bisa dihal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.